Saya sih melihatnya, atau banyak analis yang melihat bahwa kemungkinan Fed Funds Rate itu naik apalagi dua kali lagi dari sekarang 5,25% ke 5,75% itu terbatas ya, agak kecil ya. Mengingat pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat juga sedang turun ya. Kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi Amerika tahun 2022 2,1%, tahun 2023 ini banyak analis memperkirakan akan turun ke arah 1%. Bahkan tahun 2024 turun terus ke 0,8%. Itu menunjukkan bahwa ekonomi Amerika itu sedang dalam laju pelemahan, ya. Dan ini juga akibat dari kenaikan suku bunga Fed Funds Rate yang relatif tajam ya, dari 0,25% ke 5,25%. Selain itu juga inflasi di Amerika Serikat sudah mulai turun ya, walaupun tadi sudah disebutkan bahwa turunnya belum sampai ke target Federal Reserve yaitu 2%, tapi telah turun ke 4% bulan Mei yang lalu, dan turun dari puncaknya 9% tahun lalu. Dan kita semua tahu bahwa kebijakan moneter itu dampaknya di sektor real itu baru terasa sekitar 6-9 bulan kemudian. Ya, jadi banyak analis dan ekonom yang masih menunggu dampak dari tightening Federal Reserve yang belum sepenuhnya terasa di sektor real Amerika Serikat. Selain itu, jika Fed Funds Rate naik terlalu tajam, kita juga melihat bagaimana sektor perbankan Amerika Serikat terpukul ya di semester 1 tahun ini. Kita melihat bagaimana Silicon Valley Bank terpukul dan beberapa bank lainnya. Karena kita juga jangan lupa bahwa sewaktu Fed Funds Rate itu di kisaran 0,25%, banyak sekali bank-bank di Amerika Serikat dan korporasi di Amerika Serikat yang membeli bonds ya, US Treasury bonds ya. Nah, sewaktu Fed Funds Rate naik, suku bunga naik, tentunya valuasi bonds tersebut turun dan itu memukul neraca buku dari perbankan Amerika Serikat. Jadi banyak yang melihat, termasuk saya yang melihat bahwa kemungkinan Fed Funds Rate naik secara tajam itu kecil ya. Banyak analis melihat bahwa sekarang di 5,25%, bahkan kalaupun naik sekali lagi di 5,5% itu sudah terminal ya, tidak akan naik lagi mengingat risiko yang dihadapi oleh ekonomi Amerika Serikat. Baik, artinya Anda mengatakan masih ada satu kemungkinan lagi The Fed mungkin akan menaikkan suku bunga acuannya ke 5,5% begitu. Anda lihat akan ada di kuartal berapa kemungkinan ini? Dan itu juga sangat bergantung dengan inflasi di Amerika Serikat ya. Dan kalau misalnya inflasi di Amerika tidak turun, ya tidak turun sekarang terakhir di kisaran 4% dan tidak turun ke arah 3%, bisa saja akan naik misalnya di triwulan ketiga tahun ini ya. Semuanya itu data dependent. Tapi kembali lagi, para analis ya cenderung bahwa kalaupun naik sekali lagi, probabilitasnya adalah tidak akan naik. Baik, kalaupun seperti perkiraan Anda di 5,5% ini sudah menjadi peak point-nya, begitu seperti apa Betul. ekspektasi Anda terhadap respon dari Bank Indonesia? Karena kalau berdasarkan data dari Morgan Stanley ini ada kemungkinan Bank Indonesia bisa menurunkan suku bunga acuannya sebagai bank sentral pertama di antara negara-negara ASEAN hingga sebelum 2023 ini berakhir begitu. Artinya apabila The Fed kemungkinan menaikkan satu kali lagi begitu, apakah masih ada kemungkinan tersebut atau bergeser menjadi di tahun depan? Oke. Kalau kita melihat selisih suku bunga acuannya Bank Indonesia dan Federal Reserve itu sekarang di kisaran 50 basis points ya. BI reverse repo di 5,75%, Fed Funds Rate di 5,25%. Selisih 50 basis points ini adalah salah satu selisih yang tertipis dalam sejarah keuangan Indonesia. Ini juga salah satu alasan kenapa rupiahnya bisa tertekan. Selain tentunya dengan harga komoditas yang turun, neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan Indonesia yang melemah. Ya. Nah, kalau misalnya Fed Funds Rate naik lagi, maka akan ada tekanan bagi Bank Indonesia bahkan untuk menaikkan suku bunga acuannya. Untuk memastikan bahwa selisih suku bunga Fed Funds Rate dan suku bunga acuannya BI itu tidak terlalu tipis. Kecuali harga komoditas naik lagi, neraca transaksi berjalan Indonesia surplus dan surplusnya besar sehingga bisa mendorong penguatan rupiah. Baik, artinya memang apabila The Fed akan menaikkan satu kali lagi seperti ekspektasi Anda, Bank Indonesia ini justru harus menaikkan suku bunga acuannya begitu? Ya, sebab kalau misalnya suku bunga acuan BI tidak naik dan ada tekanan terhadap rupiah, maka BI harus secara agresif intervensi di pasar falas, yaitu menggerus cadangan devisanya untuk intervensi.
ya, membeli rupiah untuk menjual dolarnya. Nah, sampai kapan itu bisa terus terjadi? Nah, ini sesuatu yang tentunya akan dipertanyakan oleh pelaku pasar. Ya. Dan kalaupun BI harus menaikkan suku bunga acuannya sekali lagi, jika misalnya Fed funds rate naik, ya, dampaknya juga tidak akan terlalu negatif terhadap sektor real ya di Indonesia, karena kita juga pernah mengalami di mana suku bunga acuan Bank Indonesia itu di atas 7%, tapi pertumbuhan ekonomi masih di atas 6%. Ya.